Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Halo, perkenalkan nama Ibu Evi Hendayanti Astuti. Ibu adalah guru pembimbing tantangan literasi Leksamedas 2024 Kabupaten Bandung. Ibu berasal dari SDN Manggahang 2, Kecamatan Bale Endah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempresentasikan sebuah artikel dari majalah Hibar Independen edisi Literasi 1 2024. Salah satu artikel yang Ibu baca dengan judul "Apa itu Oligarki?" ditulis oleh Tanang Saifuddin. Sumbernya yaitu dari majalah Hibar Independen. Metode review yang Ibu ambil yaitu metode review WACAT yang terdiri dari terlihat, terdengar, dan hikmah. Yang terdengar dari artikel ini yaitu tentang oligarki. Oligarki dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan oleh sedikit orang atau pemerintahan segelintir, menggambarkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kekuasaan. Oligarki seringkali dikaitkan dengan ketidakselarasan kekuasaan dan kekayaan, di mana segelintir orang memiliki akses dan kendali yang sangat signifikan terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Dalam sistem pemerintahan oligarki, kebijakan dan keputusan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan mayoritas. Oligarki dapat menghambat demokrasi dan menyebabkan ketidakadilan sosial karena keputusan yang diambil cenderung melayani kepentingan elit tersebut. Yang terlihat dari artikel oligarki ini yaitu oligarki dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk oligarki politik, ekonomi, atau gabungan keduanya. Beberapa ciri umum dari sistem pemerintahan oligarki melibatkan: 1. Konsentrasi kekuasaan, ditandai oleh konsentrasi besar kekuasaan dalam tangan sejumlah kecil orang atau kelompok. Yang kedua, keterlibatan ekonomi dan politik, sering melibatkan interkoneksi erat antara kekayaan ekonomi dan pengaruh politik. Ketiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kelompok oligarkis dapat memperkuat ketidaksetaraan, melakukan kontrol mereka terhadap sumber daya dan kebijakan. Yang keempat, ketidaktransparan. Oligarki cenderung bekerja di balik layar dan keputusan-keputusan penting sering dibuat tanpa transparansi yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban dan kesulitan bagi masyarakat. Yang terakhir, nepotisme. Oligarki sering diiringi oleh politik nepotisme, di mana anggota kelompok elit memberikan keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau teman dekat mereka tanpa memperhatikan kualifikasi atau kebutuhan masyarakat. Nah, itu untuk pemaparan terdengar dan terlihat. Untuk hikmahnya yang dapat Ibu ambil dari artikel oligarki ini yaitu hikmah yang dapat diambil dari penjabaran oligarki adalah bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik haruslah senantiasa menjaga kesatuan NKRI dalam hal apapun agar negara kita senantiasa selalu bekerja sama tanpa didasari oleh sistem oligarki yang sangat merugikan masyarakat atau golongan. Dengan meningkatkan transparansi
memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Marilah kita bersama menjaga kedaulatan demokrasi yang sesungguhnya dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang kita cintai. Demikianlah presentasi saya kali ini, mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.